DPRD dan Gubernur Sumatera Barat menetapkan APBD tahun 2026 yang mencapai lebih dari 6 triliun rupiah yang ditetapkan pada rapat paripurna di DPRD Sumbar hari Senin. Ada kejutan pada APBD tahun ini. Karena untuk pertama kalinya, pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi nilainya dibanding transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah (TKD). PAD tercatat lebih dari 3 triliun 500 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan dari transfer hanya 2 triliun 750 miliar rupiah. Hal itu disebabkan berkurangnya transfer keuangan dari pusat ke daerah sebesar 429 miliar rupiah. Ditambah dengan adanya sumber PAD baru, yakni pajak air permukaan senilai 618 miliar rupiah, pajak alat berat, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi jasa usaha. Jadi pendapatan asli daerah kita sekarang sudah mencapai 3,5 triliun lebih. Sedangkan transfer dari pusat sebelumnya kan sebelum kita bahas ini dalam KUA PPS itu kan 3,1. Ya. Nah, tapi dengan ada pengurangannya 429, dia menjadi 2,7 triliun lebih gitu lah. Jadi kalau kita lihat komposisi kita, anggaran kita sekarang ini. Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan, dengan anggaran yang tersedia, pihaknya yakin program unggulan Gubernur Sumbar bisa tercapai. Ini udah panjang dari tahun sebelumnya, dan kita sudah sepakat bersama DPRD mengenai pembahasan ini. Insya Allah, pokoknya target kita terhadap seluruh program utama dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga bakal bersinergi antara sama kabupaten kota, insya Allah bisa kita kejar sampai benar-benar. Mohon doanya ya. Tadi kan udah dijabarin tuh, saya jabarkan beberapa skala prioritas. Dan intinya kita akan mempersembahkan program-program unggulan yang terbaik buat kepentingan masyarakat. Namun menurut anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, penambahan PAD lebih banyak bersumber dari gagasan, ide, dan kerja anggota dewan. Dia mengkritik gubernur dan wakil gubernur yang tidak berkontribusi pada penambahan PAD Sumbar. Nofrizon mencontohkan, pajak alat berat dan pajak air permukaan merupakan gagasan dari anggota DPRD Sumbar. Harusnya pihak eksekutif lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD baru. Saya belum melihat inovasi dari pemerintahan gubernur, CQ dan wakil gubernur untuk bagaimana menggali pendapatan. Justru kebalikannya, untuk menutup hal-hal tersebut, justru DPRD lah yang getol mengintervensi pemerintah daerah mencari pendapatan kecamatan untuk mengatasi pengurangan transfer daerah tersebut. Pihak DPRD bukan pemerintah daerah. Seharusnya kepala daerah itu yang proaktif. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan dari PAD yang dapat menutup defisit, Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah tetap melakukan pendalaman terhadap belanja daerah yang tujuannya untuk mewujudkan alokasi belanja daerah yang efisien, efektif, tepat sasaran, dan sejalan dengan program prioritas daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Jordi Anse melaporkan dari Padang.